Ada yang perlu sedikit saya koreksi nih buat Pak Husnu Mufid dari Jember ya. Yang pertama, eh, beliau mengatakan ini perseteruan antara Bani Alawi dan Zuriat Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Video kali ini saya ingin mengajak panjenengan semua untuk menyimak pandangan dari Dr. Andes Husnu Mufid MPDI, Magister Sejarah dari Universitas Negeri Jember terkait polemik nasab Bani Alawi terkini. Nanti setelah itu saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Husnu Mufid. Saya adalah Dr. Andes Husnu Mufid MPDI, alumni FKIP Sejarah Universitas Jember dan alumni UIN Sunan Ampel S2 Surabaya. Kali ini saya akan bahas tentang perkembangan terbaru persoalan nasab Habib Ba'alawi. Perseteruan antara Trah Wali Songo dengan Habib Ba'alawi telah mencapai perkembangan yang sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena saat ini sedang memasuki ranah seminar nasional, juga debat di Kesultanan Batam. Kalau zaman dulu Trah Wali Songo menolak keberadaan Habib Ba'alawi yang merupakan antek Belanda, itu banyak yang dipenjara, banyak yang diperangi. Tetapi sekarang beralih kepada seminar dan diskusi. Hal ini merupakan perkembangan terbaru yang sangat intelek dan sangat ilmiah. Ini perlu terus untuk dilakukan guna menguji kebenaran Habib Ba'alawi. Apakah memang benar keturunan Rasulullah? Apakah memang benar zuriat Rasulullah? Ini perlu mengingat dari Trah Wali Songo sejak abad ke-18 selalu meragukan keberadaan Habib Ba'alawi, dan Habib Ba'alawi terus-menerus untuk memotong kiprah dan peran Trah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Kenapa Habib Ba'alawi ini memotong peran gerak dakwah Trah Wali Songo? Karena memang hal ini dilakukan karena Habib Ba'alawi merupakan antek Belanda. Di belakangnya adalah Belanda mendukung berdirinya Robiatul Adawiyah pada tahun 1934, dan tahun 1928 itu Belanda mendukung berdirinya Paguyuban Arabia Robiatul Alawi. Ini baru jelaskan keberadaan Robiatul Alawin dan perkumpulan Arabia Alawin ini lamanya sudah 100 tahun menjadi antek dan dibukakan pada zaman Jepang. Kemudian pada masa reformasi ini muncul lagi kembali Robiatul Adawiyah yang dimotori oleh Habib Taufik, Habib Bahar, dan
Habib Rizik Syihab, sehingga terjadilah persetujuan kembali antara Trah Wali Songo dengan Trah Habib Usman bin Yahya yang merupakan Mufti Belanda dan menjadi antek Belanda yang telah menginstruksikan memenjarakan cukup banyak kiai karena tidak mau menjadi penghuni Belanda pada waktu itu. Nah, pada saat sekarang ini rupanya pengikut Habib Alawi juga banyak juga, dan pengikut Trah dari Wali Songo juga banyak. Pada momen ini pertarungan beralih kepada diskusi dan seminar lewat YouTube, lewat TikTok. Persetujuan ini hingga terus berlangsung bahwa Trah Wali Songo dalam perkembangannya ingin membubarkan Robito Alawin 1, 2, 3, 4, 5 ini dari Trah Wali Songo menginginkan Robiatul Alawi. Sementara pengikut Robito Alawi menolak. Ini sudah jelas bahwa diketahui kalau pendukung-pendukung dari imigran Yaman Robito Alawi ini adalah para habib yang merupakan keturunan dari Habib Usman bin Yahya dan imigran Yaman. Pendukung klan Alawi ini ada yang berasal dari Indonesia. Ini karena beliaunya pernah belajar mengaji, belajar ilmu kepada para habib, khususnya di daerah Pasuruan dan daerah Probolinggo Sidogiri ya. Kalau misalnya ada Kiai Idrus itu mendukung klan Alawi, para habib, dan tetap bersikukuh menyatakan bahwa klan Alawi merupakan keturunan Rasulullah. Itu wajar saja karena beliaunya adalah murid dari para habib, pernah belajar di para habib yang ada di Pasuruan dari Bangka. Kemudian juga muridnya yaitu Ustadz Wafi, muridnya yaitu Ustadz Wafi ini juga merupakan orang yang baru muncul ya, dan mendampingi Habib Al-Atos ya, Al-Dam Hanif ya, ada diskusi dengan Trah Wali Songo di Kesultanan Banten. Nah, ini bisa dimaklumi beliaunya sangat getol mendukung Habib Alawi. Wajar saja karena Ustadz Wafi ini merupakan murid dari Kiai Haji Romli. Wajar ya, walaupun dia mengaku sebagai santri Sitogiri ya, tapi santri Sitogiri itu kan tidak semua bertipikal seperti Ustadz Wafi. Ada yang perlu sedikit saya koreksi di buat Pak Husnu Mufid dari Jember ya. Yang pertama, beliau mengatakan ini perseteruan antara Bani Alawi dan Zuriat Wali Songo. Ini perlu dikoreksi. Seolah-olah memang seperti itu, terkesan begitu, karena memang Zuriat Wali Songo adalah pihak yang selama ini sejak polemik ini muncul yang paling keras melawan para Alawi ini, karena memang sebagai pihak yang ditohok, sebagai pihak yang
dituduh bukan keturunan dari Wali Songo. Wali Songo dituduh tidak memiliki keturunan karena dari jalur perempuan. Itu yang dituduh banyak Habib. Nah, oleh karena itulah kemudian Duriat Wali Songo yang ada sekarang bereaksi keras. Tetapi sejatinya ini adalah bukan perseteruan antar dua kubu ini. Ini adalah persoalan sekelompok orang dalam kurung klan imigran Yaman, garis miring Bani Alawi, yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, nabinya umat Islam di Indonesia ini dan di seluruh dunia. Mengapa di Indonesia keras? Karena keturunan atau Bani imigran Yaman ini di Indonesia memang cukup masif menggunakan stempel zuriat Nabi ini untuk berbagai macam kepentingan, untuk kapitalisasi baik ekonomi termasuk juga sosial dan politik. Sehingga muncul kegaduhan-kegaduhan di negara ini yang dimotori oleh tokoh pentolan dari Bani Alawi ini. Ya kita semua tahu, bahkan sampai membentuk Ormas Front Pembela Islam, FPI, yang kemudian dibubarkan oleh negara. Pentolannya adalah dari Bani Alawi, yakni Muhammad Rizik Syihab. Dan para pengurusnya tidak hanya di pusat sampai ke bawah, rata-rata adalah mim Bani Alawi dari kubu ini. Dan sudah terbukti membuat banyak kegaduhan di negara ini. Demo 212 berjilid-jilid, belum lagi kasus-kasus hukumnya yang kemudian berbuntut dibubarkannya FPI oleh negara karena dianggap sebagai organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dianggap sebagai organisasi yang membahayakan negara. Nah, oleh karena itulah kemudian mengapa kasus pengakuan klaim sebagai zuriat Nabi ini sangat menonjol dan menjadi berita besar di Indonesia ini karena itu. Seandainya mereka Bani Alawi ini mengaku sebagai klan, sebagai cucu, sebagai zuriat keturunan Nabi SAW, kemudian tidak menggunakan itu semua untuk kepentingan-kepentingan tersebut tadi, diam-diam baik gitu ya, hanya untuk konsumsi pribadi, mungkin tidak menjadi masalah, tidak akan muncul polemik seperti ini. Tapi memang karena sudah terlanjur membuat kegaduhan publik semacam itu, maka sangat wajar kalau kemudian kita pertanyakan, benar tidak sih mereka sebagai cucu Nabi? Karena mengaku sebagai cucu Nabi, nabinya umat Islam di seluruh Indonesia. Ini penting ini, garis bawah besar ini, mengaku sebagai cucu Nabi, nabinya umat Islam di seluruh dunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Seandainya Bani Alawi ini mengaku cucunya siapa itu mungkin kita nggak akan urusan, kita tutup mata, urusan masa bodoh itu, urusan kalian mengaku zuriatnya siapa. Tapi karena ini mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, maka ini menjadi persoalan besar. Kita tidak mau lah Nabi kita, Nabi umat Islam pasti tidak mau nabinya dipakai, dipolitisasi, dikapitalisasi, mengaku keturunannya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sewajarnya. Nah, sementara atas hasil penelusuran kitab-kitab nasab yang ada, yang dipelopori oleh Kiai Maduddin Usman di Indonesia hari ini, ternyata mereka tidak memiliki silsilah kepada Nabi, tidak menyambung. Satu. Yang kedua, ternyata kemudian ketika ditelusuri di nakobah-nakobah internasional, nakobah itu semacam lembaga pencatat zuriat Nabi yang ada di dunia Islam. Ternyata mereka juga tidak diakui secara resmi. Dua, yang ketiga sejarahnya masuk ke Indonesia terbongkar sudah. Ternyata sebagaimana tadi Pak Husnul Mufid mengatakan bekerja sama dengan Belanda. Bahkan Pak Husnul Mufid mengatakan antek Belanda. Tiga, yang keempat tadi menyerang zuriat Wali Songo. Sehingga kemudian ini persoalan kita bersama. Persoalan umat Islam dan persoalan bangsa dan negara. Mengapa saya sebut ini persoalan bangsa dan negara? Karena eksistensi mereka, klaim stempel mengaku cucu Nabi, mengaku zuriat Nabi, kemudian digunakan untuk banyak kepentingan. Menghasut publik, memprovokasi publik,
mengajak publik untuk tidak percaya kepada pemerintahan yang sah, mengajak publik untuk mengepung istana, ya ada videonya kan, mengajak publik untuk siap jihad, bela Habib, siap korbankan nyawa demi Habib, banyak kan video. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini kalau dibiarkan sangat berbahaya karena mencatut kesucian Rasulullah SAW untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan praktis. Tidak semestinya. Ini yang tidak boleh kita diamkan. Nah, kebetulan Wali Songo ini adalah pihak yang di depan melawan mereka. Karena tadi beberapa urian alasan-alasan tadi itu. Nah, maka seharusnya kita semua sebagai warga negara Indonesia, tidak hanya umat muslim saya kira lah, karena udah membahayakan negara ya urusan kita semuanya walaupun bukan muslim. Karena negara ini kan tanggung jawab kita bersama. Keutuhan bangsa dan negara milik tanggung jawab kita bersama. Nah itu ya, koreksi saya mungkin sedikit untuk Pak Husnul Mufid terkait dengan polemik ini. Ini bukan polemik dua kutub antara Zuriyah Wali Songo dengan para Bani Alawi. Ini adalah persoalan kita bersama. Kita saya kira sebagai umat muslim wajiblah menjaga kesucian, keluhuran, kehormatan, kemuliaan nasab Nabi SAW. Nah, ketika ada kelompok yang mengaku sebagai zuriat Nabi, wajib kita teliti benar apa tidak. Apalagi setelah pengakuan itu kemudian diikuti dengan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi, sikap-sikap yang membahayakan bangsa dan negara kita. Wajib hukumnya bagi kita untuk mempertanyakan dan mengkoreksinya. Nah, setelah diketahui mereka tidak bisa menjawab bahwa mereka bukan cucu Nabi, maka sekarang apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan negara lakukan? Apa yang harus dikenakan? Sanksi hukum apa yang harus dikenakan kepada mereka? Lah, ini pertanyaan terakhir yang harus dijawab oleh kita semua, oleh negara, agar dampak buruk dari klaim mereka tidak mengenai kita semua di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.